Shalom, jumpa kembali. Judul besar yang menarik yaitu pendeta penikmat persepuluhan semuanya salah. Judul kecil yang hari ini kita akan perhatikan bersama-sama adalah teman-teman pendeta sebagai penerima dan penikmat persembahan persepuluhan telah tega merampok persepuluhan milik orang-orang Lewi atau penata layanan. Saudara, tetap memakai sebuah asumsi agar supaya diskusi ini bisa tetap berjalan dan saya bisa membuktikan kebenaran firman Tuhan yang kita akan pelajari bersama-sama, yang nanti akan menunjukkan bahwa pelaksanaan persembahan persepuluhan yang hari ini dijalankan semuanya salah. Saudara, kita lihat lebih dulu. Di dalam Bilangan pasal 18 kan sudah disebutkan mulai ayat 20-21 bahwa memang persepuluhan itu harus diberikan kepada suku Lewi yang terdiri dari dua fungsi jabatan, yaitu yang bisa jadi imam adalah Harun dan anaknya laki-laki. Sedangkan teman-teman yang di zaman now semuanya ada pada posisi imam, pendeta. Berarti Anda juga mengakui seakan-akan Anda adalah keturunan dari anak laki-lakinya Harun, sehingga boleh duduk sebagai imam, menerima dan menikmatinya. Tetapi hari ini judulnya ini justru membuat saudara dan semua penonton video ini mulai harus membuka Alkitab lagi, mengkoreksi. Ternyata kenapa? Karena di situ penghasilan selalu mengatakan penghasilan imam dan orang Lewi. Berarti yang berhak atas persembahan persepuluhan bukan cuma pendeta dan keluarganya, tetapi orang Lewi. Nah, di sini saya katakan judulnya, teman-teman pendeta dengan teganya merampok persembahan persepuluhan milik orang-orang Lewi atau penata layanan. Kita lihat sekarang apakah yang saya katakan benar sesuai dengan Alkitab. Bilangan 18, saya mau bacakan mulai ayat 24 sampai dengan 28. Sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus, kuberikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya. Itulah sebabnya aku telah berfirman tentang mereka. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Tuhan berfirman kepada Musa, lagi haruslah engkau berbicara kepada orang Lewi dan berkata kepada mereka, apabila kamu menerima dari pihak orang Israel persembahan persepuluhan yang kuberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai milik pusakamu, maka haruslah kamu mempersembahkan sebagian daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, yakni persembahan persepuluhanmu dari persembahan persepuluhan itu. Dan persembahan itu akan diperhitungkan sebagai persembahan khususmu, sama seperti gandum dari tempat pengirikan dan sama seperti hasil dari tempat pemerasan anggur. Secara demikian kamu pun harus mempersembahkan sebagai persembahan khusus kepada Tuhan sebagian dari segala persembahan persepuluhan yang kamu terima dari pihak orang Israel, dan yang dipersembahkan daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan haruslah kamu serahkan kepada Imam Harun. Saudara, jelas Tuhan ngomong sama Musa, Musa sampaikan juga kepada orang-orang suku Lewi bahwa ketika engkau menerima persembahan persepuluhan orang-orang Lewi, bukan kepada imam ya,
bukan kepada imam tetapi kepada penata layanan, kepada orang-orang Lewi. Kalau engkau sudah terima persembahan persepuluhan dari seluruh umat Israel, berarti ini yang kamu terima 100%, maka jangan lupa kamu tetap harus mempersembahkan 10% dari persembahan persepuluhan semuanya kepada Tuhan. Dan ini akan diperhitungkan oleh Tuhan sebagai persembahan khususmu. Dan engkau, Tuhan menunjuk sang 10% dari persembahan persepuluhan semuanya, engkau harus berikan kepada Tuhan. Engkau harus serahkan kepada ayat 28, kamu serahkan kepada Imam Harun, kamu harus serahkan kepada pendetamu. Berarti kita melihat sekarang bahwa pendeta harusnya bukanlah orang yang harus mengumpulkan persembahan persepuluhan, bukan. Mereka bukan yang harus mengumpulkan persembahan persepuluhan, bukan. Tetapi penata layanan yang harus mengumpulkan persembahan persepuluhan. Dan kemudian pendeta bukan yang harus membayar 10% kepada Tuhan, salah. Tidak usah bangga lebih dulu, kami bayar persepuluhan, salah. Kenapa? Karena pendeta, karena imam didudukkan oleh Tuhan di tempat yang sangat terhormat. Engkau tidak perlu bayar persepuluhan kepada Tuhan karena engkau adalah orang yang sangat dihormati oleh Tuhan, didudukkan di tempat yang terhormat sekali. Engkau ditunjuk oleh Tuhan sebagai wakil Tuhan menerima persembahan persepuluhan dari persepuluhan itu dari orang-orang Lewi. Penata layananlah yang mempersembahkan 10% kepada pendeta, sehingga pendeta cuma terima 10%, yang 90% yang terima adalah penata layanan. Kenapa kok mereka terima 90%? Karena jumlah orangnya penata layanan jauh lebih besar, lebih banyak daripada yang bisa duduk sebagai imam. Saudara, jelas ini. Oleh karena itu kebalik. Sekarang bagikan persepuluhan yang lain kepada orang-orang Lewi. Kalau Anda terapkan persepuluhan, Anda kembali ke Taurat, terapkan dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena dasar hukum Taurat bukan karena iman, tetapi dasar hukum Taurat adalah apa yang dilakukan. Jangan sampai salah. Oleh karena itu, untuk membuktikan yang lain, apakah benar mereka setor kepada imam? Saya cuplikan beberapa ayat supaya yakin. Nehemia pasal 10 ayat ke-38. Nehemia pasal 10 ayat ke-38. Kita lihat lebih dulu, judul bacaannya adalah Piagam Perjanjian. Itu ada di Nehemia pasal 9 ayat 38 ya. Kita lihat ya, perjanjiannya itu piagamnya apa? Berdasarkan semuanya ini, kami mengikat perjanjian yang teguh yang kami catat dengan dibubui meterai para pemimpin kami, orang-orang Lewi kami, dan para imam kami. Saudara, ayat 38 kita lihat, seorang imam, seorang pendeta, anak Harun akan menyertai orang-orang Lewi. Itu bila orang-orang Lewi memungut persembahan persepuluhan. Jadi ketika orang-orang Lewi memungut persembahan persepuluhan, seorang anak Harun, seorang pendeta, seorang imam itu ikut. Kemudian dan orang-orang Lewi itu akan membawa persembahan persepuluhan daripada persembahan persepuluhan itu ke rumah Allah kami, ke bilik-bilik rumah perbendaharaan. Karena orang-orang Lewi memungut, sudah dapat yang 100%, dia mempersembahkan 1/10 dari 100% tadi ke rumah perbendaharaan. Saudara, kita loncat Nehemia pasal 12 ayat 47 saja. Judul bacaannya adalah jaminan hidup
untuk para imam dan orang-orang Lewi. Nah, selalu imam dan orang-orang Lewi, karena merekalah yang oleh Tuhan dipelihara lewat persepuluhan dari umat Israel. Saudara, kalau sekarang diterapkan persepuluhan, tolong penata layanan jangan ditinggal. Masih terlalu banyak mereka yang tinggal di rumah kontrakan, sementara engkau menempati rumah yang begitu besar dan megah. Masih banyak mereka yang pakai motor, sementara engkau punya mobil begitu banyak, tidak pernah jalan, dan sementara cuma parkir di garasi. Saudara lihat sekarang ya, Nehemia pasal 12 ayat 47. Pada zaman Zerubabel dan Nehemia, semua orang Israel memberikan sumbangan bagi para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang, sekadar yang perlu tiap-tiap hari, dan mempersembahkan persembahan kudus kepada orang-orang Lewi. Dan orang-orang Lewi mempersembahkan persembahan kudus kepada anak-anak Harun. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, lewat pemaparan ini kita semuanya menjadi tahu bahwa sebetulnya siapa yang berhak menerima persepuluhan dari persembahan umat, yaitu suku Lewi yang terdiri dari dua fungsi jabatan, yaitu yang pertama imam atau pendeta yang berasal dari anak keturunan laki-laki Harun. Yang kedua, penata layanan yang tidak bisa jadi imam, yaitu WL singer dan lain sebagainya. Saudara, nantikan pemaparan yang lain, kesalahan-kesalahan yang lain yang pada zaman now tidak diterapkan seperti Alkitab yang ada menjadi pegangan hidup kita, khususnya yang ada di dalam hukum Taurat. Kita akan berjumpa pada hari yang selanjutnya lewat video-video saya yang lain. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.